Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dicapai dalam 4 tahun. Namun melalui sinergi kuat seluruh elemen bangsa, target tersebut dapat dicapai dan dipercepat jadi 1 tahun. Dan pada 31 Desember 2025 yang akan datang, Indonesia dinyatakan mencapai swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sektor pangan ini. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan Tim Pangan Nasional yang telah menjalankan berbagai langkah strategis demi terwujudnya swasembada ini. Baik, sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Indonesia bersiap mencetak sejarah baru di sektor pangan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan kabar besar. Indonesia akan mencapai swasembada beras dari target 4 tahun menjadi cuma 1 tahun. Stok beras akhir tahun bahkan diperkirakan tembus 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Impor beras sudah dihentikan dan tahun depan pemerintah menargetkan mengurangi impor jagung, bahkan bersiap untuk ekspor beras. Tak hanya itu, pemerintah juga tancap gas mengembangkan peternakan rakyat. Sebesar 20 triliun rupiah digelontorkan untuk membangun pabrik pakan di seluruh Indonesia. 12 di tahap pertama, 18 di tahap kedua. Pemerintah juga menyiapkan HPP untuk telur dan HET untuk pakan demi menjaga stabilitas harga bagi 3,7 juta peternak. Sementara untuk panen besar Februari nanti, Presiden menginstruksikan Bulog membangun RMU raksasa dan jaringan gudang baru. Anggaran 5 triliun rupiah digelontorkan karena kapasitas gudang saat ini sudah penuh. Indonesia bergerak cepat dari stabilisasi pangan menuju kemandirian penuh. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melangkah pasti menuju masa depan cerah sebagai kekuatan pangan dunia. Dengan lonjakan produksi pertanian yang menakjubkan, Indonesia kini mampu membantu negara lain melalui ekspor beras, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Program Gerakan Indonesia Menanam menjadi fondasi pembangunan yang menyentuh hingga pelosok desa. Gerakan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bekerja, berdikari, dan siap memimpin dunia dalam bidang pangan. Yang dikatakan swasembada, itu konsensus dunia, itu 10% impor dari total kebutuhan. Jadi banyak asal ngomong, nggak ngerti apa sih definisi swasembada. 10% impor dari kebutuhan, itu swasembada. Baik, jadi kita sebenarnya berapa banyak yang masih kita impor beras? Nah, sekarang saat ini sampai detik ini tidak ada impor. Tidak ada impor. Beras medium. Nah, tapi kalau orang mau medium, premium nggak ada. Oke. Nah, yang ada biasanya untuk beras hotel-hotel katakanlah basmati itu kecil banget. Karena ada turis kita orang India atau ada orang sakit diabetes. Nah, itu jadi bukan untuk kebutuhan pangan, bukan untuk pengobatan untuk tamu-tamu yang di Bali di hotel-hotel. Tapi yang kita diskusikan sekarang adalah beras medium itu tidak ada impor sampai detik ini. Mantap. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, stok kita masih 3,8 juta. Kalau tidak ada halangan, hampir pasti seperti diucapkan Bapak Presiden di PBB, itu jadi kenyataan. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Hingga sedang krisis beras, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand yang mengalami penurunan ekspor beras.
Justru Indonesia memiliki cadangan beras tertinggi di dunia. Bahkan diam-diam Indonesia sudah mengekspor beras ke beberapa negara. Beras produksi lokal dengan kualitas tinggi, kini tengah menarik minat pasar regional. Hal ini menunjukkan tren positif di sektor pertanian Indonesia yang mulai bergerak. Hal ini tidak luput dari peran pemerintah, seperti Menteri Pertanian yang memberantas mafia beras di Indonesia. Walaupun petani Indonesia belum banyak yang memakai beraneka ragam peralatan canggih seperti di Thailand, perlahan tapi pasti Indonesia bisa meningkatkan produksi pertanian di komoditas pangan strategis. Kerja keras pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia mulai memperlihatkan hasilnya. Terlihat di bulan ini produksi beras Indonesia mengalami surplus tertinggi. Semoga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Alhamdulillah sekarang ini beras kita lebih dari cukup. Kemudian PDB petani naik, NTP petani naik. Ada yang menarik adalah petani Indonesia memberi pengaruh pada dunia, harga pangan dunia. Yang dulu harganya $650 per ton, sekarang $371 per ton, karena Indonesia tidak mengimpor beras, sehingga harga pangan dunia turun. Dan kita memberikan kontribusi pada saudara kita seluruh dunia. Petani Indonesia, peternak Indonesia menjadi pahlawan pangan dunia saat ini. Ketika dunia sibuk berdebat tentang perang dagang, Indonesia muncul dengan cangkul, dengan sawah, dengan petani-petani kecil. Inilah hasil kerja nyata 6 bulan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menulis babak baru, kita tak lagi bergantung, kita menaklukkan. Jerih payah petani dihargai dengan sangat layak dan sawah-sawah membentang seperti benteng tak tergoyahkan. Di tangan Prabowo, pangan bukan sekedar kebutuhan, ia adalah sebuah kehormatan dan kedaulatan. Kini, di saat dunia goyah, Indonesia justru menjadi mercusuar harapan. Tanah pertiwi yang subur ini kembali menjadi kekuatan yang akan menundukkan dunia. Dan semua itu bermula dari satu tekad sang presiden. Kita harus bisa makan dari tanah kita sendiri. Untuk pertama kali, cadangan beras di Bulog tembus 2 juta ton. Stok terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Pencapaian yang kita kira hanya mimpi. Kita tak perlu lagi khawatir di tengah dunia yang sedang bergejolak. Kita tak perlu lagi gentar meskipun badai menghantam. Di balik pencapaian ini, ada satu tekad dari seorang pemimpin yang ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan. Mimpinya yang telah lama ia perjuangkan, kita bela dan pasti membuahkan hasil. Komitmen dari Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk mencapai swasembada pangan patut untuk diacungi jempol. Tetapi niat baik ini ditunjang dengan anggaran, ditambahnya kuota pupuk subsidi, diberikannya bantuan-bantuan Alsintan. Tentu ini juga harus sampai nawaitunya ke dinas-dinas pertanian. Karena di lapangan ternyata banyak oknum-oknum yang menggunakan alat-alat pertanian ini hanya untuk kebutuhan pribadinya tanpa mementingkan anggota-anggota kelompoknya. Oknum-oknum ini harus diberantas. Luar biasa. Dengan swasembada ini diharapkan masyarakat akan dengan mudah mendapat beras dengan harga yang jauh lebih murah. Baik sahabat Bripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.